Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan di kota Palangkaraya. Cakep. Tidak lupa membeli mangga. Cakep. Kalau hadirin menjawab salam saya, insya Allah masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SDN Percobaan Kota Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Bapak Untung Surapati, Dewan Guru, teman-teman, dan wali murid SDN Percobaan Kota Palangkaraya yang Fatih cintai, hadirin hadirat dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan curahan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda alam, kepada Rasul sang pemimpin umat. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah Wahab Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, semuanya sehat? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi Fatih dapat bertemu kalian setelah 2 tahun yang lalu. Yang laki-lakinya tampan menawan, yang perempuannya cantik-cantik dan jelita. Amin. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah Fatih untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Salat adalah hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Tidak tahu. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke Sidratul Muntaha. Melalui peristiwa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pesan kepada kita bahwa salat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang merupakan pedoman bagi jiwa dan perilaku. Peristiwa ini Allah gambarkan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Sesungguhnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj ditemani oleh seorang malaikat yang bernama, betul sekali, namanya adalah malaikat Jibril. Dan Rasulullah menaiki kendaraan yang super cepat seperti cahaya kilat yang bernama Buraq. Nabi dan umatnya menerima kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam adalah salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Pada awalnya perintah sholat itu 50 waktu. Namun pada akhirnya berkat Nabi Muhammad dan atas kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan keringanan untuk mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam. Zaman semakin modern, dunia semakin maju, kehidupan manusia semakin berubah. Apa yang terjadi? Teknologi begitu pesat, persaingan pun semakin ketat. Halal haram semua disikat, beribadah terasa berat. Tak peduli pada akhirat, ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi banyak pada yang nekat ramai-ramai meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah ibadah pokok dalam bentuk berserah diri kepada Allah Ta'ala melalui jaringan yang telah ditetapkannya pada nomor 24434, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tak boleh dilalaikan, apalagi ditinggal. Tak bisa ditawar-tawar, apalagi dikurang-kurang. Sama halnya jika kita semua dalam menelpon seseorang, jika kurang satu nomor saja, maka akan terdengar suara operator, mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Sebagaimana kita ketahui, sholat merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib kita laksanakan. Apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Tetapi masih saja ada yang tidak mau sholat, betul? Ayo teman-teman di sini, siapa yang sholatnya masih bolong? Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kecapean, sholat asar kesorean, sholat maghrib dalam perjalanan, sholat isya ketiduran. Astagfirullahaladzim. Ada yang sama seperti itu? Insya Allah semua yang hadir di sini rajin mengerjakan sholat 5 waktu dan tidak bolong ya sholatnya. Teman-teman pengen gak masuk surga? Kalau pengen, kita harus rajin sholat dan tidak boleh melalaikan, apalagi meninggalkannya. Dalam kitab Takhrijul Hadis karangan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti dia mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia merobohkan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Salat adalah kunci diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan salat juga menjadi penentu utama saat manusia ditimbang amalnya nanti di yaumil hisab. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim wajib menjaga salat-salat kita agar selamat di dunia dan di akhir.
Siapa yang cinta Allah angkat tangan. Siapa yang cinta Allah tepuk tangan. Siapa yang cinta Allah mari kita bersama. Siapa yang cinta Allah tepuk tangan. Hadirin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini Fakih heran sekali melihat orang-orang mudah meninggalkan sholat. Kalau disuruh sholat ada aja alasannya. Nonton TV lah, ngantuk lah. Kalau ibu-ibu repot lah, main HP, WhatsAppan, Instagraman, dan TikTok-TikTokan. Sibuk dengan HP-nya dan lalai dengan sholatnya. Betul? Ketika dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang yang memukul kepalanya sendiri sampai pecah, kemudian dipukul, pecah dan utuh lagi, begitu seterusnya. Karena apa? Ada yang tahu? Tidak. Bapak, Ibu dan teman-teman ada yang tahu? Tidak. Itu karena dia selalu menunda-nunda dan meninggalkan sholatnya. Na'udzubillah tsumma oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Apabila azan telah berkumandang, ayo segera kita melaksanakan sholat 5 waktu. Salah seorang sahabat bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, as-salatu waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Hadis Abu Daud nomor 366 yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan atas umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya pasti akan kumasukkan ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak menjaganya maka dia tidak akan mendapatkannya apa yang telah aku janjikan. Dan hendaknya kita itu kalau sholat dilakukan secara berjamaah. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-salatul jamaah afdalus salatil fardhi bi 27 darajah. Artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah nih, kalau kita misalnya punya majikan, disuruh memilih 1 juta dengan 27 juta. Tentunya Bapak Ibu dan teman-teman memilih 1 juta apa 27 juta? Kalau orang pintar tentunya memilih yang 27 juta. Kalau memilih 1 juta berarti orang tersebut Pintar. kurang pintar. Begitu juga dengan sholat. Seharusnya kita memilih sholat yang dilakukan secara berjamaah agar mendapat pahala 27 derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu cuma sebentar, paling lama 5 menit Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau orang berat melakukan sholat, itu temannya karena syaitan selalu membisiki manusia supaya tidak melakukan sholat. Misalnya nih, pada saat azan zuhur berkumandang, syaitan membisiki Bapak Ibu guru. Kata syaitan, gak usah sholat, nanti laporan sertifikasinya gak selesai. Begitu juga dengan teman-teman, sama dibisikin syaitan katanya, gak usah sholat, mending main HP, buka YouTube, dan lain-lain. Astagfirullahalazim. Bapak Ibu dan teman-teman pengen berteman dengan syaitan, padahal syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita, yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Fakih mengingatkan kepada orang tua untuk mendidik anak sejak dini dengan memberikan pondasi yang terbaik, yaitu ilmu agama,
Ajarkanlah sholat kepada mereka sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Amr bin Syu'ab, memerintahkan orang tua untuk mengajarkan sholat kepada anak-anaknya sejak berusia 7 tahun dan memukulnya jika anak tersebut tidak mau sholat sejak berusia 10 tahun, yaitu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang dalam mendidik anak. Bapak Ibu, jangan pernah lelah dalam menyuruh dan menasehati anak sholat. Usahakan secara terus-menerus dengan kesungguhan dan keteguhan agar anak mampu dan terbiasa dalam melaksanakan sholat dengan baik. Berikanlah contoh keteladanan yang baik bagi mereka, karena orang tua merupakan guru utama dan pertama bagi anak-anaknya. Teladan adalah kunci kesuksesan dalam mendidik anak. Tentu tidak tepat jika orang tua menyuruh anak sholat, katanya, "Nak, sholat." Tapi orang tuanya sendiri malah asyik menonton sinetron dan main HP. Betul tidak? Ada nggak yang sama orang tuanya seperti itu? Insya Allah semua yang hadir di sini orang tuanya amanah dalam mendidik anak. Amin Allahumma amin. Kalau teman-teman nanya, kenapa sih kita harus sholat? Jawabannya supaya kita bisa jadi hebat dan sukses. Kok bisa? Lihat Umar bin Khattab. Kalian kenal nggak dengan Umar bin Khattab? Kenal? Beliau adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, sebelum beliau sholat, sebelum masuk Islam, orang biasa, kerjaannya jalan doang, mabuk dan sebagainya. Tapi setelah melaksanakan sholat dan masuk Islam, beliau jadi pemimpin yang sangat hebat. Beliau hafal sekian bahasa, pemikirannya hebat, tangguh orangnya, dan juga Umar bin Khattab dikagumi di mana-mana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa Isra Mi'raj kita bisa petik pelajaran bahwa salat adalah ibadah utama yang tidak boleh ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang tak pernah lalai dalam menjalankan sholat 5 waktu. Dan semoga kita semua yang hadir di sini insya Allah masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sebelum kami menutup tausiah ini, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Semuanya Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi
بمن قد وهداها والآل والأصحاب بمن قد وهداها. Demikian uraian tausiah yang dapat Faqih sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat dan barokah. Amin. Ke Banjarmasin memberi dona. Cakep. Pulangnya singgah di Transmart. Cakep. Kalau ingin hidup selamat, jangan pernah tinggalkan salat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.